فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah terlatih, Indonesia bilang terlatih. Sudah banyak pengalaman, banyak perlatihan. Baik, kita masuk ke muka surat 146 dari Syekhuna As-Suraihi hafizahullah taala. Baik. Fasal. Qala rahimahullah. Ini apa? Al-alam nau'an. Iya, alam. Untuk bahasa kita sih nama ya, alam. Nama khas. Iya. Syakhsiyun, yang pertama alam syakhsi, yaitu nama untuk individu tertentu. Wa huwa ma wudi'a li syai'in bi'ainih, yaitu suatu lafaz yang diletakkan untuk suatu benda tertentu. La yatanawalu ghairah, tidak mencakupi yang lainnya. Ka Zaid, seperti Zaid. Jelas Zaid ini untuk orang tertentu, walaupun mungkin saja di keluarga lain juga ada Zaid, di keluarga mana juga ada Zaid. Tapi secara hukumnya Zaid ini hanya menunjukkan satu orang, tidak sama dengan buah. Nah, kalau buah itu apa? As-samar. Buah ini ismul jenis, mencakup ada pisang, ada durian, ada amra dan seterusnya, berbagai jenis. Nah, Zaid, walaupun di dunia banyak orang namanya Zaid, tapi nama ini memang diletakkan untuk satu orang tertentu, bukan menjadi isim jenis. Wa Fatimah, demikian pula Fatimah. Bisa dengan apa? Imra'ah, wanita. Jelas ini mencakupi banyak orang, ini jenis, mencakupi banyak wanita. Tapi Fatimah ini nama yang diletakkan untuk satu orang. Nama anak Nabi ya? Iya, misalkan. Tapi sebelum ini tidak pernah panggil sebelum Fatimah, Pak. Banyak. Ibu dari Ali namanya Fatimah juga. Baik. Makanya tatkala Nabi mendapatkan hadiah dari Raja Fadak, kalau tidak salah hadiah sutra itu, kalau tidak salah Raja Fadak ya yang ngasih kiriman sutra, Nabi membagikan ke Ali. Terus Ali pakai, maka Nabi marah. Kemudian Ali mengatakan, ini apakah saya bagikan? Ya, bagikan ke para perempuan. Maka kemudian dia mengatakan, saya bagikan ke Fawatin, yaitu Fatimah dari keluarga saya, istrinya, ibunya, dan beberapa makcik. Ada yang namanya Fatimah juga. Iya. Kemudian wa Makkah, jelas Makkah di dunia hanya satu, menunjukkan memang ini nama satu tempat. Kemudian wa Syidqum, wah ini tak tahu ini nama apa. Mudah-mudahan ini diberi syarah mudah-mudahan nanti ya. Tidak disebutkan dalam syarahnya, cuma dikatakan syir. Iya, syirkum. Boleh syir, boleh pakai dal, syid. Ada dua pendapat ini. Nama onta milik An-Nu'man Ibnul Munzir. Nama onta, entah ini pakai dhammah atau pakai kasrah. Iya. Nama pedang, ya. Wa qarn. Iya. Cuma di sini disebutkan nama kabilah di situ. Jelas asal dari qarn artinya tanduk, atau qarn artinya adalah generasi, atau qarn artinya adalah abad. Tapi ini maksudnya adalah nama kabilah. Iya. Bukan isim jenis. Qala Syekhuna As-Suraihi hafizahullah, aqul al-alam bi fathil ain wal lam, alam. Qil mushtaqun minal ilm. Ada yang mengatakan ini pecahan dari masdar ilm bi kasril ain. Kenapa nama suatu individu dikatakan alam? Li'annahu yu'lamu bihi musamma, karena zat yang diberi nama tadi diketahui dengan itu, dikenali dengan itu. Kemudian au li'anna aghlaba musammayatihi li'ulil ilm, atau ada yang mengatakan
kebanyakannya dari objek-objek yang diberi nama dengan nama-nama tadi itu memiliki ilmu. Walaupun apa? Pendapat kedua ini agak menyusahkan kita. Kenapa? Ya seperti misalkan nama kuda, takkan kuda punya ilmu kecuali ya perlu ditakwil-takwil, kuda dilatih jadi punya ilmu dan sebagainya. Tapi aghlab yaitu kebanyakannya kalau itu menang nama orang. Demikian pula nama kota, takkan kita katakan kota itu adalah memiliki ilmu. Jelas yang memiliki ilmu adalah manusianya misalkan. Wakil ada pendapat ketiga, kenapa dikatakan alam? Minal alamah. Jadi alam itu bukan dari ilim tapi dari alamah, yaitu tanda. Li'annahu alamatun ala musamma, karena nama merupakan alamat, merupakan tanda bagi pihak yang diberi nama tadi. Jadi semacam simbol untuk orang itu, misalkan orang. Wa ta'rifu, apa definisi alam? Huwa lismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Alam adalah isim yang menentukan objek yang dinamai dengan nama tadi secara mutlak sebagai pentakyin. Qala Ibnu Malik, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan alamuhu ka Ja'farin wa Khirnita. Iya. Isim yang menentukan objek yang dinamai tadi secara mutlak, dia dikatakan alam. Seperti Ja'far, seperti Khirnik. Nggak tahu Khirnik ini nama apa ya? Sudah lama lupa. Coba kita lihat nanti apakah di tapi ini sudah syarah ya. Mungkin sekedar nama orang. Khirnik dari segi i'rab itu jadi mansub ataupun sekedar diri. Ini paling darurah syi'riyah aja. Syi'riyah diri. Iya. Bukan ada dari segi namun yang tak boleh. Karena apa? Sekedar biar sajaknya sama dengan yang sebelumnya, mutlaqah, khirnitah. Jadi seperti akhir dia Iya harusnya, betul. Karena apa? Majrur. Qal falisim jinsun yashmalu an-nakirata wal ma'rifah. Isim itu sendiri, isim bukan alam tapi isim. Dia adalah suatu jenis yang mencakupi lafadz yang nakirah dan lafadz yang ma'rifah. Wa yu'ayyinu musamma, dan dia menentukan sesuatu yang diberi nama tadi. Ini faslun akhrajan nakirah. Ini adalah pembatas atau pemisah yang mengeluarkan isim-isim yang nakirah. Berarti ini hanya khusus untuk yang ma'rifah sekarang. Ini namanya alam kan? Ini ma'rifah alam. Telah kita lewati bahwasanya maratibu al-ma'arif, yang kedua apa? Al-alam. Yang pertama apa? Dhamair. Nah, alam ini memang ma'rifah. Kemudian mutlaqah bila qaidin takallumi awil khitabi awil ghaibah. Mutlak yaitu bebas. Jadi tidak ada ikatan apakah ini mutakallim ataukah mukhatab ataukah ghaib, tak masalah. Au ghairi dzalik, atau yang selain itu tidak masalah. Fa kharajat baqiyatul ma'arif, maka keluar dari pembahasan ini, pembahasan masalah alam, ma'rifah yang lainnya. Fa innaha la tu'ayyinu musammaha, karena ma'rifah yang lain tidak menentukan objek yang dinamai dengan nama tadi illa biwasitati qarinah ma'nawiyah, kecuali dengan perantaraan qarinah ma'nawiyah. Contohnya apa yang di luar pembahasan alam? Dhamir. Jelas dhamir itu hanya menunjukkan sesuatu tertentu tanpa kemutlakan. Tidak mutlak, bahkan apa? Dia terbatasi seperti huwa. Huwa ini khusus untuk apa? Ghaib. Kalau anta ini khusus untuk mukhatab. Kalau ana ini khusus untuk mutakallim. Bisa dengan alam. Kalau alam ini terserah mau mutakallim atau mukhatab ataukah ghaib, semuanya mungkin. Seperti Zaid mungkin jadi mutakallim, mungkin jadi mukhatab, mungkin jadi ghaib. Demikian pula Fatimah dan seterusnya. Kemudian kata beliau di sini,
aulah dia kan, dia tidak menunjukkan, tidak menentukan pihak yang dinamai tadi kecuali dengan perantaraan qarinah yang sifatnya maknawiyah ataukah lafdhiyah. Maknawiyah berarti kembali kepada pemahaman makna. Adapun lafdhiyah kembali kepada lihat lafadznya. Seperti tadi dhamir, dari lafadznya kita langsung tahu ini mukhatab kah, mutakallim kah, ghaib. Ada maknawiyah itu boleh jadi dhamir, boleh jadi Tak. qarinatun maknawiyah anta. Kalau lafdhiyah si mungkin saja ya. Tapi biasanya dhamir itu untuk yang lafdhiyah, langsung kita paham dari lafadznya. Tapi yang maknawiyah itu dipahami dari apa itu, kita memahami dari maknanya, makna pembicaraan orang itu, dia sebenarnya mengarah kemana, menghala kemana. Ada bentuk mahal kan? Ada bentuk mahal. Dohirnya semua alam adalah mu'rab, dohirnya, iya, bukan mabni. Tapi ada bentuk mahal alam. Tak yakin kalau emang ada isim alam yang mabni, tapi rata-rata adalah mu'rab. Cuma mungkin mamnu minas sarf aja. Tapi masalah mu'rab rata-rata mu'rab. Tak tahu apakah ada ya contoh yang mabni isim alam. Kalau dhamir jelas mabni. Kemudian apalagi yang mabni, yaitu isim mausul mabni. Kemudian apa, isim mubham juga mabni. Mubham sih mausul juga ya. Al jelas rata-rata adalah ma'rifah. Tapi dia mabni. Kenapa? Dia mabni. Yang apa itu? Mamnu minas syaraf. Mamnu minas syaraf dia mu'rab. Jelas. Majrurnya dengan fathah. Jadi menunjukkan dia mu'rab, majrur. Dia berubah sedikit. Cuma apa? Dia ada sedikit kemiripan dengan fi'il madhi. Cuma yang mabni rata-rata ada kemiripan dengan apa, harf. Jadi mamnu minas syaraf dia ada sedikit kesamaan dengan mabni, tetapi dia tidak dikatakan mabni karena buktinya dia tetap marfu. Marfu'nya dengan dhammah, masajidu. Mansubnya berubah jadi masajida, majrurnya masajida. Jadi dia memang mu'rab. Cuma tidak mengalami kasrah. Jadi tetap dikatakan dia mu'rab, mamnu minas syaraf. Karena tetap berubah, tetap ada aja perubahannya. Kemudian dikatakan di sini wala yuqal al-alam al-mustarak baina aksara min syakhsin yahtaju ila qarinatin aidan. Tapi tak boleh kita katakan, kata beliau, alam yang di situ diperkongsikan di antara lebih dari satu orang ini memerlukan qarinah. Maksudnya bagaimana? Misalkan Zaid, paling terkenal nama itu ya. Oh, bolehlah yang lain. Umar misalkan. Umar, ternyata di kampung ini ada beberapa orang namanya Umar. Menunjukkan nama ini nama yang mustarak, ada lebih dari satu. Lalu untuk menunjukkan orang tertentu ini juga perlu qarinah. Misalkan orang mengatakan begitu, kita katakan ini tidak masuk dalam pembahasan kita. Pembahasan kita tatkala mentafsirkan definisi yang didatangkan oleh Ibnu Malik mutlaqan, alam ini sifatnya mutlak, sementara yang lain-lain itu sifatnya tidak mutlak, dia muqayyad, dia memerlukan qarinah ini, memerlukan qarinah itu. Ini khusus untuk yang alam itu tidak perlu qarinah karena ini secara zatnya menunjukkan satu orang tertentu. Sementara yang lain-lain yang ma'rifah tetap dia untuk menunjukkan kepada orang tertentu dia memerlukan qarinah. Ini yang diinginkan oleh Ibnu Malik dan oleh pensyarahnya sekarang. Adapun kalau orang mengatakan saya masih bingung, kenapa? Alam juga perlu qarinah. Jadi yang saya pahami misalkan orang itu mengatakan yang memerlukan qarinah bukan hanya yang selain alam, bahkan isim alam juga perlu qarinah. Buktinya apa? Buktinya nama Umar. Di satu kampung boleh jadi Umar itu banyak. Maka misalkan ada seseorang mengatakan hari ini Umar tidak masuk sekolah, kami tetap tidak tahu Umar yang mana. Atau hari ini polis menangkap pencuri, namanya jangan Umar lah ya, kasihan. Pencuri namanya siapa ya?
Selamat gundul di Indonesia, selamat gundul pencuri. Kasihan, jangan. Si selamat aja selamat. Sementara yang kami tahu di Indonesia selamat yang namanya selamat banyak. Kami tak tahu siapa yang layak dicurigai, selamat yang mana. Ini perlu qarinah kata mereka. Berarti isim alam juga perlu qarinah. Itu yang ditanyakan oleh si penanya. Kata beliau, ini tidak masuk dalam pembahasan itu. Kenapa? Li'anna dzalika 'aridun min ta'addudil wadh. Karena ini hanyalah arid, yaitu sesuatu yang tidak menetap. Ini memang kebetulan aja prosesnya seperti itu. Tapi hakikatnya yang namanya nama orang ini memang untuk satu orang. Jadi kalau kebetulan, itu sekedar kebetulan, tidak terus-menerus. Ternyata ada lebih dari satu, ada ta'addud. Ternyata nama itu dipakai di suatu kampung oleh orang yang berbilang lebih dari satu orang. Seperti nama Muhammad banyak sekali. Tapi jelas secara hukum asalnya Muhammad ini menunjukkan satu orang. Bisa dengan insan, jelas insan menunjukkan banyak orang karena ini isim jenis. Itulah yang dimaksudkan. Amma bi'tibari kulli wad'in ala hidatihi fa ghairu muhtaj. Adapun dari sudut pandang peletakan masing-masing nama itu ala hidah, yaitu sesuai dengan individualnya, ini tidak memerlukan qarinah. Maksudnya bagaimana? Misalkan seorang ayah, tatkala ayah mengatakan saya menamakan anak ini Muhammad, biasanya anak kedua tidak akan dinamakan Muhammad. Jelas nama Muhammad hanya untuk satu orang. Anak kedua kasih nama yang lain. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Sesuatu dikasih nama, kalau ternyata orang akan bingung. Tujuan nama adalah untuk membedakan antara pihak yang ini dan itu. Kalau ternyata semuanya dikasih nama Muhammad, nanti tak ada gunanya istilah nama itu jadinya, karena tidak mampu membedakan. Jadi pada hakikatnya, tatkala seorang ayah misalkan memberi nama anaknya Imran, ini hanya untuk satu orang niat dia. Terserah ternyata di kampung sebelah ada seorang ayah juga suka nama Imran, itu urusan dia. Tapi masing-masing individu yang dikasih nama itu, ini memang hanya untuk satu orang. Maka tidak perlu qarinah untuk mengetahui siapa yang dimaksudkan itu. Kalau ada limpok, Apa? Umar Mutu. Nah itu qarinah. Umar Resti. Iya betul. Iya. Ada dua Umar. Ada mat jahit, ada mat buah, ada mat urut. Umar Resti. Dipahami. Itu membantu. Ya itu jelas sangat membantu tatkala ternyata banyak nama di situ. Banyak orang yang namanya sama di situ. Perlu tambahan mudhof ilaihnya. Zaidi cikgu. Zaid. Iya. Contoh itu ada qarinah ya? Iya, itu qarinah untuk membantu agar orang tak paham. Agar orang tidak kebingungan. Ini yang hutang Zaid yang mana, yang hutang Imran yang mana. Nah, dia tahu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Untuk kitab ketiga belum siap malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, ya. Iya, Bukhari belum siap. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak asar-asar.